Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani Suryani dari SD Pengkabinan Kabupaten Goa. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran untuk Jambore GTK Inovatif tahun 2024. Adapun tema dari video pembelajaran kali ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pemanfaatan aplikasi Let's Read sekaligus menjadi reviewer film. Sebagai bentuk implementasi kurikulum Merdeka, saat ini guru perlu merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Hal ini penting mengingat guru sebagai fasilitator yang akan membantu memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Di sekolah kami merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki 14 rombongan belajar dengan jumlah murid 438. Sejak tahun 2023, secara keseluruhan, SD Impres Pangkabinanga telah menerapkan kurikulum Merdeka mulai dari jenjang kelas 1 hingga kelas 6. Dan sebagai upaya mengimplementasikan kurikulum Merdeka, SD Impres Pangkabinanga juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kondisi yang terjadi di sekolah kami sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk kompetensi literasi berada pada kategori kurang. Ini terjadi karena masih rendahnya minat membaca peserta didik, kemudian kemampuan untuk menganalisis dan menceritakan kembali bahan bacaan juga masih sangat kurang. Penting pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini mengakui perbedaan karakteristik yang terdapat pada peserta yang memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih efektif, efisien, dan lebih menyenangkan. Menyikapi perbedaan karakteristik yang terdapat pada peserta didik, guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar melalui asesmen diagnostik yang akan memetakan kebutuhan belajar peserta didik pada kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta. Kondisi yang terjadi di sekolah kami di SD Impres Pangkabinanga saat ini berdasarkan hasil rapor kerja tahun 2024 untuk kompetensi literasi berada pada kategori sedang, yaitu 70%. Ini berbeda pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, kompetensi literasi kami berada pada kategori kurang, yaitu 40%. Hal ini terjadi karena minat membaca dari peserta didik kami itu masih sangat rendah. Kemudian kemampuan guru dalam menyajikan pembelajaran pun masih bersifat konvensional dan monoton. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi selama melaksanakan praktik baik ini. Yang pertama adalah ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone. Yang kedua, kurangnya antusias dan keterlibatan dari orang tua peserta didik untuk mensukseskan praktik baik ini. Dan tantangan yang terakhir adalah kompetensi peserta didik untuk menceritakan kembali bahan bacaan yang masih sangat rendah. Sebagai langkah selanjutnya pada kegiatan aksi yang kami lakukan adalah mencari beberapa referensi pembelajaran yang dapat membuat anak-anak menjadi lebih termotivasi melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk aplikasi Let's Read sendiri yang kami pilih, sebenarnya banyak sekali aplikasi bacaan lainnya yang bisa digunakan. Tapi kami lebih memilih Let's Read karena lebih mudah digunakan oleh peserta didik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru lain. Langkah awal saya melakukan koordinasi kepada kepala sekolah untuk menyampaikan tujuan serta meminta dukungan dari beliau terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya juga meminta masukan kepada rekan-rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran ini dan sekaligus membantu saya dalam pengawasan penggunaan handphone di lingkungan sekolah.
Kolaborasi ini penting karena mengingat masukan dan kritik membangun akan membantu saya untuk menyempurnakan pembelajaran ini. Tahun lalu itu banyak sekali dari kalian yang kesulitan untuk menceritakan kembali bahan bacaan. Jadi kali ini kita akan mencoba menceritakan kembali bahan bacaan atau buku cerita yang sudah kalian baca itu dalam bentuk yang berbeda. Seperti yang biasa kita temui di sosial media seperti TikTok, Instagram, banyak sekali orang-orang yang suka mereview, entahkah itu makanan, ataupun film, ataupun buku-buku yang menarik. Nah, kali ini kita juga akan mencoba berperan sebagai seorang reviewer yang akan mereview cerita-cerita yang sudah kita baca itu dalam bentuk video yang lebih menarik. Baik, tadi saya sudah memperkenalkan salah satu aplikasi digital book atau aplikasi buku digital yang bisa kalian buka dan bisa kalian gunakan di rumah sebagai bahan bacaan. Jadi tidak harus bawa buku kemana-mana. Jadi kalau sudah pegang handphone atau HP, dimanapun kalau kalian mau membaca atau melanjutkan bacaannya, kalian bisa buka Let's Read. Ya, sudah paham? Baik. Jadi di rumah kalian bisa lanjutkan membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kerebaki baji-baji jaki. Jadi kali ini saya ingin mereview cerita Dewi Sri yang dikutuk menjadi seekor ular sawo. Hai guys, aku baru baca buku ini dan namanya Kalung Istimewa. Dan aku bakal kasih tahu kalian alur ceritanya. Jadi ada sebuah koin bernama Koni. Dia diambil oleh orang dan orang tersebut membeli makanan. Hari apakah ini? Menceritakan tentang sebuah anak yang bernama Bea yang sangat bersedih dan letih karena semua keluarganya dan semua teman-temannya tidak mengingat bahwa hari ini adalah hari istimewa Bea. Tetapi saat Bea Halo guys, aku itu mau review cerita yang berjudul Jadi Apa Ya. Let's go. Menurut saya, inovasi pembelajaran ini berhasil dengan sangat efektif karena pada saat proses pelaksanaan juga melibatkan peran dan aktivitas dari orang tua peserta didik. Sampai itu, pada saat melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik terlihat sangat antusias dan bermotivasi karena aktivitasnya itu tidak jauh bersinggungan dengan dunia yang sangat mereka kuasai atau familiar bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafika Apriliaka, siswa dari Suryani Supriyadi. Penggunaan aplikasi Redswitch untuk meningkatkan kompetensi literasi sekaligus menjadi reviewer cilik membuat saya termotivasi dalam proses belajar sekaligus membuat hasil belajar saya lebih meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subair, siswa dari Suryani Supriyadi. Penggunaan aplikasi Redswitch untuk meningkatkan membuat saya lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri dan kreatif dalam menghasilkan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryati, merupakan rekan dari Ibu Suryani Supriyadi. Saya melihat inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan aplikasi Redswitch sekaligus menjadi reviewer cilik telah berhasil dan berjalan dengan lancar, dengan efektif serta mampu meningkatkan kompetensi literasi peserta didik di SD Impres Pangkal Binanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah inovasi pembelajaran yang tadi kami paparkan. Semoga inovasi pembelajaran ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan kompetensi sekolah kami. Semoga inovasi ini bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru lain di seluruh Nusantara. Dari Wakul Goa, salam satu profesi.